Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita dipertemukan kembali. Kita alhamdulillah masih diberi waktu, diberi umur. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah yang akan kita bedah, yang akan kita analisa dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita awali dengan masalah yang pertama atau kasus yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu mertua saya wafat 6 tahun yang lalu. Waktu itu saya tidak menyolatkannya. Karena selama saya berumah tangga, saya belum pernah sekalipun melihat almarhum itu sholat. Dan sampai sekarang bapak mertua pun begitu Ustadz. Padahal KTP mereka Islam. Mungkin karena mungkin bapak mertua saya sebetulnya hatinya Kristen. Wallahu a'lam. Yang ingin saya tanyakan, harus bagaimana dengan almarhum mertua saya? Apakah saya harus mendoakannya atau bagaimana Ustadz? Kalau waktu mertua Anda wafat, Anda tidak menyolatkan dengan pertimbangan seumur berumah tangga, sekian puluh tahun, aku nggak pernah lihat ibu mertuaku sholat. Bapak mertuaku juga sama, nggak pernah sholat. Saya mah nggak akan nyolatin. Boleh tidak? Boleh. Boleh. Zaman Rasulullah itu banyak sahabat yang tidak mau menyolatkan kalau orang itu nggak pernah sholat. Bahkan sebelum menyolatkan suka nanya, ini almarhum suka sholat nggak? Nggak pernah. Ya udah, tidak disolatkan. Nah, jadi ini catatan bagi kita semua. Kalau saat meninggal mau disolatkan, sok solat sekarang. Ya. Kalau suami ibu nggak pernah solat, bilang, ayah, hari ayah kalau meninggal mau disolatkan enggak? Ya iyalah, ayah orang Islam. Ya tapi kalau ayah nggak pernah solat kan, boleh tidak disolatkan. Karena gini teman-teman, menyolatkan mayit itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya bila sudah dilakukan oleh kaum muslimin, mau 1 orang, mau 2 orang, maka gugur kewajiban yang muslim yang lainnya. Misalnya, satu kampung tuh bersepakat, nggak usah disolatkan lah. Walaupun KTP-nya muslim, dia mah nggak pernah sholat. Tidak dosa. Tidak dosa. Nah, karena al-kufru, ya, bainal kufri wal iman tarkus sholah. Garis pemisah antara Islam dan kufur, meninggalkan sholat. Jadi orang yang meninggalkan sholat itu boleh tidak disolatkan, dengan sengaja tidak disolatkan. Kasih tahu saudara-saudara kita yang mengaku muslim, kalau saat meninggal mau disolatkan, sok solat sekarang. Solat sekarang. Sebab seorang anak boleh tidak menyolatkan bapaknya yang gak pernah sholat. Kebayang gak sama Anda? Seorang anak boleh tidak, saya emang gak nyolatin si papa. Kenapa? Seumur hidup aku gak pernah aku lihat sholat. Nah gitu. Atau seumur hidup aku, dia mah sholatnya cuma Idul Fitri, jeung Idul Adha. Saya mah gak akan nyolatin. Kebayang gak sama Anda?
seorang anak boleh tidak menyolatkan bapaknya yang tidak pernah sholat. Ya, nah ini penting biar kita sadar sesadar-sadarnya. Kalau mau disolatin ya kudu mau sholat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Anda tidak berdosa saat itu Anda tidak menyolatkan mertua Anda. Nah, mertua perempuan. Kalau mertua laki-laki Anda sekarang meninggal juga, Anda boleh tidak menyolatkan. Dia nggak pernah sholat ya. Beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah sah jika mayit dimandikan oleh orang yang tidak pernah sholat? Nah, urusan tidak pernah sholat lagi. Orang yang tidak pernah sholat, selama dia ngaku muslim, boleh memandikan mayit. Selama dia ngaku muslim. Tapi afdol memandikan mayit itu oleh keluarga terdekatnya. Ya, makanya kami di Yayasan Percikan Iman punya satu divisi khusus yang menangani kematian. Namanya divisi Husnul Khotimah. Husnul Khotimah ini satu divisi di Yayasan Percikan Iman yang fokus menangani orang yang wafat, dari mulai memandikan, mengkafani, menguburkan, bahkan kami siapkan mobil jenazahnya gitu. Siapkan yang ahlinya. Tapi ada SOP. SOP-nya apa? Yang bertugas memandikan wajib memberikan satu arahan kepada keluarga yang ditinggal untuk memandikan. Jadi kehadiran kami mendampingi, mengarahkan, bukan mengambil alih. Mohon maaf, ada yayasan-yayasan yang mengurus kematian itu mengambil alih. Datang, langsung dia kerjakan. To Z-nya. Kami nggak begitu. Karena yang namanya memandikan itu satu momentum penting secara fisik. Orang-orang terdekatnya harus menyentuhnya secara fisik. Anak memandikan orang tuanya. Ya, kalau suami boleh memandikan istrinya. Bukankah Nabi pernah mengatakan pada Aisyah, pada istrinya Bunda Aisyah, kalau kamu meninggal lebih dulu, aku yang akan memandikan. Berarti seorang suami boleh memandikan istri, memandikan mayit istrinya, dan sebaliknya. Jadi sebenarnya afdol memandikan mayit itu bukan tim eksternal, bukan. Tetapi keluarga terdekatnya, lingkaran terdekatnya. Karena itu SOP, standar operasional prosedur di kami, di Yayasan Percikan Iman, terutama divisi Husnul Khotimah, itu kami hadir bukan untuk mengambil alih, tapi kami hadir untuk mendampingi, membersamai, mengarahkan. Jadi tim kita, coba ada putrinya misalnya yang meninggal tuh ibu-ibu, coba ada putrinya nggak mau memandikan, sok didampingi. Begini caranya. Nah, jadi biar putrinya yang memandikan, ya kan. Sentuhan terakhir pada orang tua kita adalah memandikannya, gitu. Ketika menguburkan, kalau ada anak laki, maka ditawarin, mau masuk ke liang lahat nggak? Ayo sini. Nah, gitu. Jadi sekali lagi teman-teman, kami di Yayasan Percikan Iman punya satu divisi Husnul Khotimah. Nah, Anda bisa akses ke IG-nya, ya. Husnul Khotimah Percikan Iman, TPK, ya, tim Husnul Khotimah Percikan Iman. Anda bisa akses di IG-nya dan Anda bisa cari informasi. Jadi sudah bisa mendaftarkan diri, sehingga nanti kalau ada keluarga yang wafat itu sudah bisa langsung mengontak kami. Jadi kami hadir bukan untuk mengambil alih, tapi kami hadir untuk mendampingi,
mengarahkan. Ya, kita siapkan mobil jenazahnya dan seluruh perlengkapannya gitu ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum menjual barang secara kredit, misalnya HP, TV, kulkas? Ustadz, bagaimana hukumnya? Ya kalau akadnya jual beli, ya boleh. Bukankah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah seperti bank syariah itu kan ada kredit rumah, kredit mobil. Yang membedakan itu akadnya. Jadi akadnya saya misalnya mau mengkreditkan HP. Jadi saya jual pada Anda 10 juta selama 1 tahun misalnya. Ya. Ya udah. Walaupun Anda tahu harga belinya itu 7 juta, karena akad kita ini 10 juta, cicil halal. Nggak masalah. Jadi yang penting itu akadnya, akad jual beli secara kredit. Gitu ya. Saya lembaga nih, misalnya koperasi, mengkreditkan barang, tapi akadnya itu akad jual beli. Boleh. Motor, sebenarnya harga motor itu 12 juta. Koperasi menjual 15 juta. Selama 3 tahun. Jadi koperasi menjual kepada Anda secara kredit seharga 15 juta. Ya sudah. Kredit itu menjadi halal. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jika orang tua pinjam, apakah boleh orang tua pinjam ke anaknya? Apakah itu termasuk utang piutang, Ustadz? Bagaimana hukum mengembalikan uang itu kepada anaknya? Hutang mah kepada siapapun boleh. Kalau akadnya hutang, dan kalau akadnya hutang kudu dibayar. Saya hutang ke anak saya. Ada uangnya 5 juta. Papa pinjam. Boleh nggak saya pinjam sama anak saya? Boleh. Tapi karena akadnya pinjam, kudu dibayar. Jangan, duit anak mah atau masa. Nggak boleh. Gitu. Ya. Nah, seorang ibu pinjam sama anaknya. Teteh, mama pinjam uang 1 juta. Akadnya kan pinjam. Maka ibu ini wajib membayar uang pinjaman. Kalau akadnya pinjam. Kecuali oleh anaknya dihalalkan. Dianggap tidak pinjam. Nah, itu kan beda akad. Saya pinjam 5 juta sama anak saya. Nah, terus saya bilang, nanti diganti bulan Januari ya, insya Allah papa ada uang bulan Januari. Nah, tapi anak saya bilang, udahlah pap, aku lagi ada rezeki. Aku mah niatnya ngasih dah ke papa, nggak usah dibayar. Nah, berarti kan tadinya saya pinjam, lalu oleh anak saya dibatalkan akad tadi dengan alasan, udahlah itu mah aku berbagi rezeki saja sama papa. Jadi saya tidak perlu bayar. Jadi selama akadnya itu pinjam, wajib bayar. Ya. Nah, suami, istri, hati-hati dengan akad. Ya. Mah, pinjam dulu deh 300.000. Nah, bapak kalau akadnya pinjam, bayar. Gitu. Jadi jangan, duitnya kan saya tiap bulan gitu. Benar, dari kita duitnya. Tapi karena akadnya itu pinjam, ya bayar. Kecuali kata istri kita, udah atuh ayah lah, gak usah pinjam-pinjam. Ya ini juga uang teti ayah. Nah, berarti gugur akad. Jadi akad itu penting, ya. Akad itu menentukan apakah Anda harus bayar atau tidak gitu. Nah, catatan,
Kata Nabi SAW, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang meringankan beban orang lain, Allah akan ringankan beban dia dunia akhirat. Jadi kalau kita anggap bahwa yang berhutang itu kelihatannya berat untuk membayarnya, lalu kita mengatakan, udah, hutang kamu nggak usah dibayar, ya. Saya anggap kamu sudah melunasinya, maka sudah selesai itu hutang. Dan kita sudah melakukan satu amalan soleh yang sangat agung. Apa? Man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan terhadap orang lain, Allah permudah dia urusan dunia dan akhiratnya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau kita berwudu, benar nggak air wudunya nggak boleh dilap atau nggak boleh dikeringkan? Mohon penjelasan. Sesungguhnya tidak ada larangan. Ada orang yang mengatakan, jangan dilap, karena merujuk kepada dalil yang mengatakan, idza tamadmadal abdu kharajatil khotoya min fih. Bila seorang hamba berwudu, kumur-kumur, keluarlah dosa-dosa kecil itu dari mulutnya. Kalau dia ghasala wajhah, membasuh wajahnya, kharajatil khotoya min wajhih, maka akan keluar dosa-dosa kecil itu dari wajahnya. Kalau si hamba itu membasuh tangannya, membasuh kakinya, mengusap kepalanya, keluarlah dosa-dosa kecil itu dari anggota-anggota wudunya. Dari sini kemudian ada pendapat, jangan dilap. Nah, jadi sebenarnya hadis ini bukan melarang. Bukan melarang tetesan-tetesan air wudu itu dilap. Bukan. Menjelaskan bahwa kalau kita berwudu, bukan hanya membersihkan wajah kita dari debu, wajah kita dari keringat, tapi juga membersihkan wajah kita, mata kita, telinga kita, kepala kita dari dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita mengusap kepala, nah itu sebenarnya dosa-dosa kecil dari kepala kita. Mungkin kita suudon, mungkin kita berpikiran negatif, kan gitu. Bila kita mengusap telinga, keluar dosa kecil dari telinga kita. Mungkin kita mendengar hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita dengar, ya gitu. Jadi saudara-saudaraku tercinta, berwudu itu bukan hanya sekedar syarat sahnya sholat. Berwudu itu bukan sekadar membersihkan debu, keringat, bukan hanya itu, tapi merontokkan dosa-dosa kecil kita. Makanya ada anjuran untuk tajdidul wudu. Tajdidul wudu itu kita selalu punya wudu dan setiap batal kita berwudu. Bahkan tajdidul wudu itu bermakna juga saya masih punya wudu tapi saya wudu lagi. Contoh, maghrib saya sholat. Sebenarnya isya itu saya masih punya wudu. Sah nggak kalau saya sholat padahal tidak wudu karena masih punya wudu di waktu maghrib? Sah. Tapi saya wudu lagi, itu namanya tajdidul wudu. Jadi kesimpulannya tidak dilarang kita mengelap air wudu yang nempel di kulit kita. Karena yang dimaksud hadis bahwa keluar dosa-dosa itu maksudnya bicara tentang keutamaan wudu. Silakan dilap, dikeringkan. Sekiranya air wudu yang nempel di wajah dan anggota badan wudu itu malah mengganggu kehusyuan. Ya, kan boleh jadi dengan air wudu yang masih nempel itu kita merasa gatal, kita merasa nggak nyaman. Ya sudah dilap aja tuh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, sewaktu sholat baca surat, ternyata di pertengahan lupa karena suratnya panjang.
Blank we hilang Ustadz. Boleh nggak diganti dengan surat yang lain, surat yang baru? Boleh. Faqra ma tayassara minal Qur'an. Kata Nabi, kalau kamu sholat, bacalah Fatihah. La sholata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat kalau tidak baca Fatihah. Jadi kudu harus wajib baca Fatihah. Tapi surat sunnah. Nah, kalau di saat baca surat itu kita ngeblank, ya, kita baca surat misalnya wadduha wal laili idza saja ngeblank. Aduh, kesananya teh apa ya? Wadduha wal laili idza saja. Nah, langsung Anda banting setir ke surat yang Anda hafal. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid. Boleh enggak? Boleh. Sujud sahwi enggak? Enggak usah. Enggak usah sujud sahwi. Dan Anda boleh tukar surat. Ya, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apa betul orang yang sudah meninggal setiap Jumat nunggu istri dan keluarganya datang untuk ziarah? Tidak betul. Tidak ada dalil kalau almarhumah teh tiap Jumaah nunggu. Ini anak-anak pada kemana mending gak datang. Tidak ada dalilnya. Itu karangan orang yang ngomong, ya. Coba tunjukkan sama Anda, carilah ya dalil yang sahih gitu. Dalam Sahih Bukhari atau Kutubut Sittah, ya. Perawi-perawi yang terkenal yang 6 di luar Bukhari dan Muslim. Tidak ada dalil bahwa yang sahih, ya. Kalau doif mah saya juga bisa bikin atau kalau doif, ya. Kalau doib mah asal bisa bahasa Arab, bikin karangan sendiri. Ini mah yang sahih, yang mu'tamad. Tidak ada dalil bahwa tiap malam Jumat almarhumah nungguin kita. Ini anak-anak pada kemananya nggak datang ke kuburan. Ini mantu teh kemana ya? Mending nggak pernah nengok aku di kuburan. Tidak ada dalil. Yang ada dalilnya, doakanlah selalu orang-orang yang kita cintai. Apakah itu orang tua kita, pasangan hidup kita, guru-guru kita. Ya doakan. Nah, kalau doa, maka Anda tidak harus datang ke kuburan. Anda doakan ba'da sholat orang tua. Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shaghira. Dimanapun orang tua Anda dikuburkan, percayalah akan sampai doa kita. Ya, gitu. Tuh teman-teman, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, saya punya anak. Tiap bulan suka mengeluarkan 2,5% dari gajinya. Apakah itu zakat? Terus uang tersebut kadang saya pakai untuk membiayai adiknya yang sekolah. Apakah boleh Ustadz? Sesungguhnya kembali kepada anak ibu. Itu niatnya apa? Aa nitipin ke mamah 2,5% teh apa ini teh? Ya mah titip aja. Kalau ada keperluan yang sifatnya mendesak, untuk biaya sekolah si ade, atau bisi aya tetangga nu kudu bantuan, bisi ada saudara yang perlu dibantu, pakai aja uang itu. Nah, berarti kan kembali kepada nawaitu dari anak Anda. Menitipkan uang 2,5% dari gajinya teh sebagai apa? Andai kan dia mengatakan, ya ini zakat penghasilan aku, tapi dikelola we ku mamah misalnya. Ya kan boleh saja digunakan untuk membayar adiknya yang sekolah. Kalau Anda sebagai orang tua tidak kuat membayar sekolah anak Anda. Jadi bisa saja ya uang zakat itu digunakan untuk biaya sekolah. Kenapa? Karena kalau Anda lihat di surah At-Taubah ayat 60 ada innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya, ada kalimat wabnis sabil, dan orang yang
melakukan perjalanan dalam ibadah. Mencari ilmu itu perjalanan ibadah. Ya, jadi boleh uang zakat untuk beasiswa bagi anak-anak yang tidak mampu. Kami di Percikan Iman, di Lembaga Zakat Percikan Iman, punya anak-anak yang dibiayai dari zakat. Tentu saja bukan sekedar diberi beasiswa, dibina, dievaluasi progres akademiknya, dibimbing iman dan takwanya gitu. Jadi kita ini di Percikan Iman bukan ngasih beasiswa begitu saja, tapi juga ada kewajiban misalnya hafalan ya. Jadi kudu dibina juga, bukan hanya anak yang dapat beasiswa, tapi orang tuanya juga dibina. Sehingga terintegrasi. Balik ke pertanyaan Anda, boleh zakat dari anak Anda digunakan untuk membantu biaya sekolah adiknya. Sekiranya ibu sebagai orang tua ada ketidakmampuan untuk membayar biaya sekolah anak. Ya, karena kategorinya anak ibu itu ibnu sabil, ya, dan ibu juga kategorinya fakir miskin. Jadi memadai untuk itu. Wallahu a'lam bissawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apakah sholat qobla subuh boleh dikerjakan walaupun kita kesiangan, misalnya jam 6 pagi baru bangun? Apakah langsung sholat subuh atau boleh qobla Ustadz? Kalau kesiangan, yang namanya kesiangan itu kan sesekali. Kalau tiap hari jam 6 bukan kesiangan itu, ya. Kalau sesekali. Nah, subuh jam 4. Anda bangun jam setengah 6. Jam 6. Itu sholat subuh sebenarnya udah habis. Ya. Sudah habis sebenarnya sholat subuh. Udah terang itu kalau jam 6 itu. Tapi karena Anda kesiangan, silakan qobla dulu. Lalu Anda sholat subuh. Kalau kesiangan. Dengar ya. Ada orang yang tiap hari bangun jam 6 nyebutnya kesiangan. Itu mah bukan kesiangan. Karena sudah jadi tabiat. Sudah jadi kebiasaan. Nah, yang namanya kesiangan itu Anda selalu subuh pada waktu azan. Jadi pas azan subuh Anda sholat. Sehingga Anda punya kesempatan untuk qobla. Di hari tertentu mungkin Anda capek ya. Belep aja tidur. Bangun-bangun jam 6. Nah, ini namanya tertidur. Ini namanya kebablasan tidur. Maka boleh qobla sekalipun sudah terang matahari. Gitu. Karena kesiangan. Kalau kesiangan tiap hari mah bukan kesiangan itu mah. Gitu. Ya. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikut. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa benar bila di lingkungan kita ada yang berzina, maka kita satu lingkungan itu terkena sial, Ustadz? Sebenarnya dalam Islam nggak ada istilah sial ya. Gitu. Jadi pertama ya, kalau ada orang yang melakukan dosa, Anda tanyakan dosa zina. Tapi kan kita nggak tahu siapa, ya. Maka tentu Anda tidak terkena sanksi ketidakberkahan. Karena Anda nggak tahu. Tapi kalau Anda tahu ada satu rumah di lingkungan Anda yang dipakai berzina, ya, maka berlaku rumus man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Kalau kamu lihat kemunkaran, ubah dengan kuasa. Anda ngobrol dengan Pak RT, Pak RW, ya kan gitu. Karena rumah itu diduga berat, sangat besar kemungkinan dipakai untuk perzinahan. Maka ubah dengan kuasa, yaitu dengan pendekatan-pendekatan kekuasaan. Pak RT, Pak RW dimusyawarahkan. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fabilisani, dengan lisan, sok ngomong, ya. Kalau nggak mampu, fabiqalbi, hati Anda memberontak. Kalau Anda tahu persis, ya.
Kalau Anda tahu persis tapi Anda nganggap biasa, nah maka Anda tercemar akan ketidakberkahan. Jadi tidak berkah lingkungan. Kalau Anda tahu tapi Anda tidak berontak minimal dengan hati. Tapi kalau tidak tahu mah gimana? Kita tidak tahu kan gitu. Nah, kalau tidak tahu mah masa orang yang tidak tahu kena sanksinya, ya? Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apa benar jika seorang wanita tidak menutup aurat, itu akan menyeret bapaknya, suaminya, anak lakinya ke dalam neraka? Bagaimana Ustadz? Ada ayat yang mengatakan wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan diberi balasan, kamu tidak akan diberi sanksi kecuali atas apa yang kamu kerjakan. Kalau ada di rumah Anda wanita tidak berhijab, sebut sajalah itu adik Anda, ya. Apakah itu menyeret bapak dan Anda sebagai kakak laki-lakinya ke dalam neraka? Ya tentu saja adik Anda lah yang akan menanggung dari dosa itu. Nah, tapi sebagai orang tua kudu mengajak, kudu mengingatkan. Sebagai saudara kandung Anda kudu ngasih tahu, ya. Adek atuh kamu teh udah balik, tutup aurat, kan aya di Quran tah. Surat Al-Ahzab ayat 59, surat An-Nur ayat 31. Sok kamu pakai. Ternyata adik Anda teh tidak mau dengerin, atau anak Anda teh nggak mau denger, ya kan Anda sudah terbebas dari kewajiban memberitahu. Tapi kewajiban memberitahu tuh jangan satu kali. Fadzakir inna fa'atidz dzikra. Peringatan itu diulang. Dan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajak ke jalan Tuhanmu dengan bijak, dengan ilmu, wal mau'izatil hasanah, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun berdebat, lakukan perdebatan itu dengan menjaga etika perdebatan. Jadi tugas kita mah ngasih tahu, ngingetin, mengarahkan. Kalau dia ngambil jalan hidupnya tidak seperti yang kita sampaikan, ya tentu apapun dosa itu sudah jadi tanggungannya, ya. Wala tuzzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak akan diberi balasan kecuali apa yang kamu kerjakan. Wala taziratu wizra ukhra. Dosa seseorang tidak bisa ditanggung oleh orang lain, gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah wanita ketika mau sholat di rumah harus iqomah dulu? Mau dimanapun sholat wajib mah sunnahnya iqomah. Mau laki mau perempuan. Ibu di rumah mau sholat duhur, sunnah iqomah. Jadi iqomah itu sunnah untuk memulai sholat wajib, gitu. Kalau kita berjamaah di masjid kan ada iqomah. Misalnya saya datang ke masjid terlambat sholat saya, jadi berjamaah udah selesai, ya. Saya datang, ya saya iqomah walaupun saya sendirian. Apalagi kalau ada orang yang mau bareng-bareng sholat. Jadi iqomah itu dilakukan bukan sekadar mau sholat berjamaah. Sholat sendirian juga sunnah hukumnya iqomah, termasuk ibu-ibu yang di rumah. Iqomah, membaca qomat. Tapi ingat, sunnah artinya kalau ibu mau sholat wajib, bapak mau sholat wajib, tidak iqomah, sholatnya tetap sah. Iqomah atau qomat itu status hukumnya sunnah, afdol, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, apakah sholat di dalam kamar yang dipakai hubungan suami istri itu boleh? Sedangkan saya tidak ada kamar khusus untuk sholat.
Ya nggak apa-apa atuh teteh. Ya, misalnya kamar Anda, ya namanya suami istri, boleh jadi di kamar itu Anda melakukan hubungan intim. Lalu ada space, ada ruang untuk sholat. Ya, ya boleh, tidak ada larangan. Gitu kan? Jadi tidak ada masalah. Begini teman-teman, perlu diketahui bahwa suami istri berhubungan intim itu bagian dari ibadah. Ada seorang sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, Abu Dzar, ya Rasulullah, kalau orang kaya itu amalnya kayaknya lebih banyak." Emang kenapa, kata Nabi? Kan kalau orang kaya itu sholat, ya saya orang miskin sholat juga. Orang kaya puasa, ya saya orang miskin bisa puasa juga. Tapi saat orang kaya sedekah, orang kaya itu umroh, orang kaya itu haji, saya kan nggak bisa. Nah, kata Nabi, memang kamu pikir sedekah itu hanya bicara uang? Ketahuilah, kalau kamu membaca Alhamdulillah itu sedekah. Kalau kamu membaca Subhanallah itu sedekah. Kalau kamu membaca La ilaha illallah itu sedekah. Kalau kamu mengajak pada kebaikan itu sedekah. Kalau kamu mencegah keburukan itu sedekah. Bahkan bila kamu berhubungan intim dengan istrimu, itu adalah sedekah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, emang kalau hubungan badan sama istri itu sedekah?" Kata Nabi, "Coba kalau kamu lakukan itu bukan dengan pasanganmu yang sah, bukan dengan istrimu, hukumnya apa? Haram kan? Nah, berarti kalau kamu lakukan dengan istrimu, itu adalah ibadah. Karena kalau kamu lakukan bukan dengan istrimu, bukan dengan suamimu, bukan dengan yang halal untukmu, itu kan haram. Berarti kalau kamu lakukan dengan yang halal, itu adalah ibadah. Nah, jadi kalau di kamar itu Anda melakukan hubungan badan dengan suami, jangan kemudian dianggap kotor. Kotor ya itu. Aku suka pakai hubungan intim kamar itu. Terus di sebelah kan ada ruang kosong, aku sholat di situ. Rasanya kotor deh. Salah. Berpikir hubungan intim itu kotor. Kata Nabi, itu ibadah. Kalau kamu lakukan dengan pasanganmu yang sah. Jadi sholat ibadah, hubungan intim ibadah. Terus apanya yang bermasalah? Apanya? Nggak ada masalah. Jadi Anda kalau punya kamar, ya, dan di kamar itu suka digunakan untuk sholat, dan berbarengan dengan itu, ya di tempat tidur juga Anda melakukan hubungan badan dengan pasangan hidup Anda, tidak ada masalah. Dua-duanya ibadah. Gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, bagaimana zakat emas? Bayarnya pas beli atau gimana? Saya beli logam mulia 20 gram senilai 200, ya pokoknya 20 gram ya gitu. Jadi zakatnya gimana Ustadz? Ya kalau Anda beli logam mulia kan emas batangan, ya nggak kena zakat. Kena zakat itu kalau emas batangan Anda terkumpul sudah sampai 85 gram dan sudah setahun, keluarlah 2,5%. Misalnya tahun ini Anda beli logam mulia 20 gram misalnya. Tahun depan 20 gram, akan baru 40 gram. Tahun depannya, setelah 5 tahun, Anda punya 100 gram misalnya. Nah, tunggu sampai setahun, baru kena zakat 2,5%. Jadi teman-teman, kalau Anda beli logam mulia emas batangan, itu di bawah 85 gram, ya, udah setahun, belum sampai 85 gram, maka belum
dikeluarkan zakatnya. Kapan dikeluarkan zakat? Kalau sudah mencapai batas minimal 85 dan sudah mengendap setahun. Ya, gitu. Bulan ini saya punya 90 gram. Nah, per bulan ini dilihat sampai bulan berikut, sampai tahun berikutnya. Pas setahun, ternyata logam mulia saya udah sebut saja 200 gram. Ya, tahun ini, bulan ini, logam mulia saya 90 gram. Nah, mulai dihitung. Wah, ini batas minimal bulan ini. Terus setahun, pas tahun depan, di bulan yang sama, sebut saja sekarang ini Rabiul Akhir, sebut saja di Rabiul Akhir tahun berikutnya, logam mulia Anda sudah 200 gram. Maka ngitungnya di 200 gram. Bukan di 90 gram yang sekarang, tapi di 200 gram, di saldo terakhir. Ya, begitu caranya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, kalau kita mendapat hadiah, sebut saja dari bank, boleh enggak saya terima? Hadiah mah selama zat hadiah itu halal, dari manapun boleh Anda terima. Ya, misalnya Anda beli handphone, kan suka ada sebut saja kupon. Anda beli handphone 5 juta, ternyata Anda dapat motor. Halal nggak? Ya halal. Hadiah mah halal. Ada orang yang beli kopi, hadiah umroh, paham halal nggak? Ya halal. Hadiah mah halal selama zat hadiah itu halal. Termasuk Anda dapat hadiah dari bank konvensional. Akadnya itu hadiah. Halal. Akadnya kan hadiah halal. Walaupun dari bank konvensional. Gitu. Sekali lagi, hadiah mah dari siapapun halal selama zat yang diberikannya itu halal. Saya punya teman, ya, bukan Nasrani, bukan Majusi, bukan Hindu, Buddha, ateis teman saya. Misal saya punya teman ateis gitu kan. Terus dia ngasih hadiah ke saya. Sebut saja dia ngasih mobil gitu. Boleh saya terima? Boleh. Tapi dia orang ateis. Ya, akad dia ke saya itu hadiah. Ya kalau hadiah mah nggak masalah gitu. Mau dengan dari yang berbeda agama. Bahkan saya ekstrimnya tadi dari orang yang ateis kan gitu. Dia ngasih hadiah. Hadiah itu sebagai bentuk, bisa karena penghargaan, bisa karena ingin meningkatkan citra diri, bisa karena ingin mendapatkan kepercayaan. Kan banyak perusahaan yang memberikan hadiah untuk pencitraan. Yaitu mah urusan mereka. Ya, yang pasti hadiah itu selama zat yang dihadiahkannya halal, ya halal gitu. Ya. Kecuali kalau Anda dapat hadiah Homer, 1 box minuman keras, tolak karena zat hadiah itu adalah haram gitu, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudaraku tercinta, pertanyaan tadi mengakhiri kebersamaan kita dan mohon bersabar, ada sejumlah pertanyaan mungkin yang masih tersisa ya. Semoga pertanyaan teman-teman yang lainnya bisa menjadi ilmu, bisa menjadi wawasan ya bagi kita semua. Dan bagi yang benar-benar bertanya, mohon bersabar karena ada antrian-antriannya ya. Ada yang memang ya kita nggak bisa bahas semuanya, mohon maaf karena keterbatasan waktu ya. Ikuti terus saja Percikan Iman Pagi, insya Allah akan ada kemanfaatan dari kasus-kasus orang lain. Bisa jadi wawasan untuk kita. Ya, insya Allah kita besok bertemu lagi di Percikan Iman Pagi jam 5:15 sampai jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, demikian saudara-saudaraku tercinta.
Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.